Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, baik, kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10. Materi kita hari ini yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Ini masih melanjutkan dari materi kita dari video pembelajaran sebelumnya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya nih kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Di pembelajaran sebelumnya ya, atau di video pembelajaran pekan lalu, kita tuh sudah bahas apa itu wawasan Nusantara. Baik dari pengertiannya, kemudian hakikat, dan juga asas daripada wawasan Nusantara itu sendiri. Sedikit banyaknya berarti sudah paham nih ya kan tentang apa itu wawasan Nusantara. Jadi, sederhananya adalah bagaimana kita melihat dan bagaimana sikap kita sebagai bangsa yang mengenal bahwa keberagaman yang hari ini ada di negara kita itu sebagai suatu kesatuan wilayah. Seperti itu, ya kan? Nah, atau sederhananya adalah konsep daripada wawasan Nusantara ini adalah tentang keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Jadi, ketika kita berbicara tentang wawasan Nusantara, berarti kita berbicara tentang wilayah NKRI dalam konsep keutuhan dan kesatuannya. Nah, seperti itu. Oke. Itu hanya mengulang sedikit dari pembelajaran kita sebelumnya ya tentang pengertian wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan kita lihat bagaimana sih kedudukan, kemudian fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara ini. Ya kan? Oke, baik. Langsung saja nih. Wawasan Nusantara itu berkedudukan sebagai visi bangsa. Nah, wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Ini yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat. Ketika kita berbicara tentang wawasan Nusantara, ingat saja bahwa konsep daripada wawasan Nusantara itu adalah kita berbicara keutuhan, ya kan? Kita berbicara kesatuan, kita berbicara satu tentang apa? Tentang wilayah nasional. Wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian hakikat wawasan Nusantara ini diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai sebuah konsep yang mengandung pemikiran penting, wawasan Nusantara pastinya memiliki kedudukan dalam paradigma nasional. Nah, ini sebenarnya hakikat wawasan Nusantara juga sudah kita bahas ya di video pembelajaran sebelumnya. Di sini kita hanya mengulang. Jadi nanti dapat bagaimana sih kedudukan daripada wawasan Nusantara ini. Terlebih nanti kita lihat dalam paradigma nasional seperti apa kedudukannya. Seberapa penting kita mempelajari dan paham tentang wawasan Nusantara ini, ya kan? Nah, oke. Kita lihat nih kedudukannya. Jadi wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang wawasan Nusantara ya dikatakan wawasan Nusantara berarti kita berbicara wawasan nasional. Nah, nasional di sini apa artinya? Ya wawasan Nusantara ataupun wawasan dari NKRI. Nah, wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara ini menjadi landasan visional. Nah, di awal tadi kita sudah singgung bahwasanya sebagai kedudukannya sebagai visi ya. Nah, landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, maksudnya landasan visional di sini apa, Bu? Ya kan? Kita lihat nih, bagaimana kemudian wawasan Nusantara
bagaimana kedudukan wawasan Nusantara dalam stratifikasi paradigma nasional. Jadi dalam buku yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan tahun 2016, karya dari Sarinah, Mokhtar Dahri, dan juga Harmaini dijelaskan tingkatan ataupun stratifikasi paradigma nasional. Nah, dalam paradigma nasional yang pertama itu kedudukan yang pertama itu adalah Pancasila. Ya, kita tahu bahwasanya Pancasila sebagai falsafah, kemudian ideologi bangsa, dasar negara, ya kan, yang berkedudukan sebagai landasan ideal. Otomatis kedudukannya yang pertama. Lalu kemudian setelah Pancasila ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya kan, yang di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana ini sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Nah, ingat kalau tadi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, ideologi, kalau Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 ini berkedudukan sebagai landasan konstitusionalnya. Kemudian yang ketiga nih, setelah Pancasila, setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang ketiga adalah wawasan Nusantara. Berarti dia kedudukannya di bawah undang-undang, ya. Di mana wawasan Nusantara ini sebagai visi nasional. Kita punya yang namanya visi, ya kan? Nah, inilah wawasan Nusantara inilah sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visionalnya tadi. Kemudian setelah wawasan Nusantara itu baru ada ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu kedudukannya masih di bawah dari wawasan Nusantara. Nah, kalau ketahanan nasional itu kita tahu sebagai konsepsi nasional, yang pasti berkedudukan sebagai landasan konsepsi nasional itu sendiri. Nah, kemudian di bawah ketahanan nasional ada namanya GBHN ya, garis besar haluan negara, sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional. Nah, di mana GBHN ini berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana stratifikasi paradigma nasional ini ya, bahwasanya wawasan Nusantara itu tingkatannya adalah nomor 3 dari setelah Pancasila, kemudian setelah UUD 1945, lalu wawasan Nusantara. Di bawahnya ada ketahanan nasional dan GBHN. Nah, sebegini pentinglah kita untuk mempelajari ataupun paham tentang wawasan Nusantara tersebut. Yang memang kedudukannya sebagai landasan visional. Nah, jadi dari stratifikasi tersebut diketahui bahwa wawasan Nusantara dalam paradigma nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Berarti sebagai landasan visional, wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat. Seperti tadi di awal kita katakan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh dan satu pula. Nah, tadi kan dikatakan nih, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Nah, visi bangsa Indonesia itu apa? Visi bangsa Indonesia pasti harus sesuai dengan konsep wawasan Nusantara tadi, karena wawasan Nusantara adalah berkedudukan sebagai landasan visional. Lah, visinya apa gitu ya kan? Visi bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh dan satu pula. Nah, ingat tadi konsep wawasan Nusantara adalah tentang kesatuan. Ya, tentang kesatuan dan keutuhan wilayah nasional. Nah, tidak hanya memiliki kedudukan sebagai landasan visional dalam paradigma nasional, ternyata wawasan Nusantara juga memiliki fungsi. Kita lihat bagaimana kemudian fungsi dari wawasan Nusantara tersebut. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, inilah fungsi daripada wawasan Nusantara tersebut, ya, sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu kita nih dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di tingkat daerah ataupun baik itu di tingkat nasional ataupun pusat, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya memiliki fungsi, ternyata wawasan Nusantara juga punya tujuan nih, di mana tujuan daripada wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia.
yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, ataupun daerahnya. Nah, mewujudkan nasionalisme cinta tanah air, ya kan, yang berani ataupun yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, kemudian kepentingan-kepentingan tersebut harus tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Nah, oke. Ini adalah tujuan daripada wawasan Nusantara tersebut. Atau ada juga dikutip dari buku yang berjudul Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani, ya, ini karya dari Heri Herdiawanto dan kawan-kawan DKK yang diterbitkan pada tahun 2019. Beliau juga menuliskan nih tujuan wawasan Nusantara. Jadi kalau menurut Heri Herdiawanto dengan kawan-kawan ini ada dua tujuan daripada wawasan Nusantara. Nah, selain daripada ini tadi, selain daripada mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, ada juga dua lagi tujuan wawasan Nusantara yang mereka tuliskan. Yang pertama itu mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, intinya adalah mewujudkan kesatuan dan persatuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Heri Herdiawanto, untuk mewujudkan hubungan dengan dunia internasional. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemerdekaan, kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial, guna mendukung kepentingan nasional. Nah, jadi kesimpulannya atau sederhananya kita berbicara tentang wawasan Nusantara ini adalah kita berbicara tentang keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Di mana wawasan Nusantara ini berkedudukan sebagai landasan visional, ya, landasan visional. Nah, kemudian sebagai landasan visional, otomatis dia selaras dengan visi bangsa Indonesia. Nah, di mana visi bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh dan satu pula. Nah, wilayah yang utuh itu wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, baik. Sampai sini materi singkat kita pada hari ini, yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua pendengar, ya. Kemudian semoga kalian paham dari penjelasan materi hari ini. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.